kita hitung bahwa I yang mengalir di sini adalah sebenarnya beda potensial antara bus 2 dan 1 dibagi dengan admitansi yang ada. Jadi, cara menulisnya tentu dari sisi sekarang ada di bus mana gitu ya. Dari sisi pengirim. Makanya ini nilainya V1 dulu. Maka, untuk tahu ini I1 sama dengan sebenarnya kan I12. Dan ini adalah I13. Nah, I12 adalah apa? I12 sama dengan V1 dikurang V2 dibagi Y12. Dapat ini. I12. Terus ditambah dengan karena I-out tadi, I-out sendiri adalah I12 dan I13. I13 ya sama dengan V1 dikurang V3 dibagi Y13. Nah, jangan lupa bahwa nilai I-in tidak hanya dari I1 ini. Ingat, ini ada admitansi. Berarti sebenarnya kalau ketika suatu admitansi ini terhubung dengan suatu tegangan, dan ini kan loop tertutup ya, karena dia terhubung dengan ground. Berarti ground ini sebenarnya kan ngehubung ke sini, dan dia adalah loop tertutup. Berarti di sini juga akan ada yang namanya dia menuju ground. I11, I dirinya sendiri. Bagaimana menghitung I11? I11 adalah nilai P1 dibagikan dengan Y1. Oh, sorry. Karena ini Y, jadi V1 dikali dengan Y1. Gitu ya, maka ini. Jadi ini adalah I11. Kalau ini I13. Jadi I1 sama dengan I12 ditambah I13 ditambah I11. I dirinya sendiri. Nah, ini adalah prinsip dari KCL. Sigma I-in sama dengan sigma I-out gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ini hanya untuk bus 1. Bagaimana dengan bus 2? Bagaimana dengan bus 3? Bagaimana dengan bus 4? Menurut kalian gimana? Kita lanjut saja ya. Ini sudah mau jam 9 soalnya. Kalau bus 2, ya di sini bus 2 berarti apa yang terhubung dengan dia? Ada yang bisa bantu jawab? Permisi Bu, Ya? saya Nurhaliza NIM 04181066. Oke. Izin menjawab Bu. Yang terhubung dengan bus 2 menurut saya itu yang Y12, Y2, Y23 dan I2 Bu. Oke. Berarti kalau kita mau membuat persamaan arusnya, I2 sama dengan apa? I2 sama dengan Mana yang I-in kan I2. Sekarang I-out-nya berarti adalah I1, I1, I13 tadi. gimana? Coba ulangi. Berarti yang I-out adalah I-out yang I1, I13 dan ini bus 2 kan ya? Bus 2 iya ini Bu. loh ya. Iya, ayo Iya Bu. coba. Makanya, Ini Mas. 13 gitu. Coba Iya, ulangi. Bu. Coba bus 2. I2 sebagai input. Sekarang ini. Berarti yang outputnya yang Ini, ya kan? Terus ini. Coba disebut. Y2, Bu. Yang Y23, Bu. Ya, Y23 benar. Ini kan Ya, huruf Bu.
Terus yang ini juga kan? Sama yang diri sendiri kan? Ayo coba berarti I out-nya sendiri, jadi I2 sama dengan I23 ditambah I1. Satu dua. Sorry. Ingat, kita kalau nulis, ininya adalah penerimanya. Berarti, pengirimnya. Berarti di mana dia sekarang, ya kan? Jadi referensinya adalah di mana dia sekarang. Berarti I2 sama dengan I23 ditambah I21, ya nggak? Dua satu. Ditambah, karena kita harus lihat berdasarkan Bus nih dua. busnya. Pengirimnya kan dari bus 2, Oh ya, berarti penerimanya bus 1. Jadi gimana? sudah ya. Jadi I2 sama dengan I23 ditambah I21 ditambah dirinya I22. sendiri. Iya, benar. I22. Betul. Betul Iya, seperti itu. Dan kalau kita buka, baru nanti berapa I23? I23 sama dengan I23 sama V3, ya enggak? Dikurang V2, dibagi dengan Y23. 23. Oh, baru ditambah I2 dikurang V1 dibagi Y2. Y2, Y22. Y12 dong, ya kan? Gimana kamu ngomong I yang berapa tadi ya? I21 apa I22? I22, Bu. Oh, I22. Ya. Saya nggak connect. Oke, benar. Bagi Y2. Kalau yang ini? Itu berarti V2 dikurang V1 dibagi Y21. Y-nya nggak apa-apa, Y12 tetap gitu. Oh iya. Oke, benar. Terima kasih. Terima kasih. Gitu ya. Itu untuk bus 2. Berarti bus 3 seperti apa? Bus 4 seperti apa? Ada yang mau bantu kah? Bus 4 deh, bus 4. Siapa yang mau bantu bus 4 sekarang? Senang saya kalau ada yang mau bantu. Jadi saya tahu. Siapa? Ya, diam-diam lagi nih. Ini belum sarapan kah? Terus lapar. Coba kita lihat sekarang. Siapa yang kira-kira bisa bantu ya? Friendly. Adakah Friendly di sini? Hadir, Bu. Oke, siap. Coba dibantu. Kalau kita mau mengetahui arus di bus 4, bagaimana? I4 ini sama dengan apa representasinya? I4. Ayo. Ingat apa yang terhubung dengan dia? Yang terhubung dengan dia bus berapa? Coba Friendly lihat di sini. Ini kan E4, ini bus 4 ya. Ya, Bu.
Dia terhubung sama siapa saja? Y4 dan Y34. Betul. Berarti dia terhubung sebenarnya dengan, kalau saya tanya dia terhubung dengan bus 4, terhubung dengan bus berapa? Kamu bisa jawab dia terhubung dengan bus 3. Betul, bus 3. Nah, dari situ kita tahu bahwa dia hanya terhubung dengan bus 3 dan terhubung dengan Y4. Iya kan? Iya, Bu. Berarti I in sama dengan I out. Yang in adalah I4. I4, ya kan? Dia sama dengan tadi terhubung dengan, berarti I out-nya apa? Ingat bahwa bus 4, karena kita ngomonginnya bus 4, berarti arusnya mengalir dari bus pengirim ke bus penerima. Di sini pengirimnya adalah bus 4. Nah, penerimanya bus 3. betul. Berarti di sini I pengirimnya siapa? Ya, 4. I4. Penerimanya I3. betul. Gitu ya. Berarti ini adalah I43 dan satunya adalah I dirinya sendiri. Berarti di sini adalah I berapa? I4. I4, 4 gitu ya. Dia dan dirinya sendiri. Dia Jonas pokoknya. I44. Berarti I4 yang di sini sama dengan dari sini dan sini. Berapa? KCL. Summation I in sama dengan summation I out. Jadi I4 sama dengan 43. betul ditambah Ditambah I44. betul. Gitu ya. Dan berarti I43 ini berapa nilainya? Kan I43 belum ada nih. Kalau kita buka nilai hubungan tegangannya dengan nilai admitansinya, bagaimana tuh? Berarti nilainya adalah beda potensial antara 4 dan 3. Gimana, Freddy? Berarti ini adalah V Eh, V, pokoknya kayak arus tadi. Pengirim, berarti V pengirimnya V berapa? V4. Betul. Dikurang karena beda potensial kan? Dikurang dengan V penerima berapa? I3. Terus, oh ya, ini bukan Z ya, sorry. Berarti ini dikali dengan ini, admitansi. Y, I34. betul. Nah, ditambah. Nah, kalau I44 berapa berarti? Y4. Nah, tapi karena ditanya adalah I, adalah arus kan? Kalau Y kan bukan arus. Berarti arus sama dengan V4 dikali dengan Y4 gitu ya. Bagaimana, Friendly? Sudah paham? I4 Ya, Bu. sama dengan, jadi kalau saya tanya lagi, berarti bagaimana cara kita menghitung I4? Silahkan Friendly jawab. I4 sama dengan I43 ditambah I44 sama dengan V3 dikurang V4 dikurang V3 dikali Y34 ditambah V4 dikali Y4. Oke, nice. Berarti nanti kalau misalnya ditanya I3, bisa ya? Iya, Bu.
Oke, nanti dipelajari lagi. Terima kasih, Fendi. Iya, Bu, sama-sama. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Semoga semuanya menyimak bahwa hubungan arus, kalau kita lihat tadi di setiap bus adalah seperti itu. Adalah hubungan suatu tegangan node ataupun beda potensial antara node pengirim dan node penerima, begitu ya, dikalikan dengan admitansinya. Nah, berarti kan kita bisa dengan gampang mencari mana I1, mana I2, mana I3. Dan kalau kita lihat di sini, setelah kita sama-sama menghitung, kan tadi nilainya misalnya seperti ini ya, I2 sama dengan sekian. Dan kalau kita masukkan, kita kali-kalikan ini, Y dengan V yang ada di dalamnya, semua dikalikan, tentu kita bisa tahu dan bisa kelompokkan V1 sendiri, V2 sendiri, V3 sendiri, seperti itu. Dan ini adalah susunan ketika kita telah mengalihkan nilai admitansi ke masing-masing nilai tegangan node, gitu ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa suatu tegangan di node tertentu ataupun di bus tertentu bila bisa dikalikan dengan jumlah admitansi dari koneksi yang ada pada node tersebut gitu. Dan ini kalau di bus 1, I1 sama dengan P1 dikali Y1 ditambah Y12 ditambah Y13. Ditambah dengan V2 min Y12 ditambah V3 min Y13. Begitu ya, jadi ini kayak admitansinya jadi lebih terkumpul terhadap suatu bus tertentu. Nah, kalau sudah terkumpul seperti ini, tentu dengan mudah kita biar gampang mengubah persamaan matematika ini menjadi matriks. Jadi dalam komputasinya lebih gampang. Di mana di sini berarti yang bisa kita matrikskan adalah nilai admitansinya. Karena kita bisa kayak lihat I1 ini bisa jadi kayak satu matriks sendiri gitu ya. I1 ya udahlah ya. Nah, dengan nilai apa? Ini bisa nilai V-nya, ya nggak? Sebenarnya. Tapi nggak semata-mata begini ya. Tapi ini kayak nanti matriks I sama dengan, ya tadi kembali ke Y dikali V. Gitu. Berarti I-nya apa? Ya I1, I2, I3, I4 sama dengan matriks Y dikalikan yang menempel kepada V1, V2, V3, V4, begitu. Nah, nilai matriksnya ini gimana? Matriksnya ada di sini. Ini kan berarti yang menempel ke V1, V2, V3, V4. V1, V2, V3, V4. Kalau kalian lihat, nilai sebelah sini, apa sih namanya ini, off diagonal, dengan yang sebelah sini, nilainya sama. Karena yang tadi itu sebenarnya 12, Y12 ya sama dengan Y21. Y31 ya sama dengan Y13. Ya kan? Karena sebenarnya kan nilainya tetap di sana. Tapi hanya dari sudut pandang kita yang melihatnya terhadap tegangan bus mana, terhadap tegangan bus sisi pengirimnya yang mana, gitu. Dan ini gambaran lengkapnya dari matriks arus injeksi pada suatu bus yang dikorelasikan dengan nilai admitansi dan nilai tegangan node yang ada pada bus di power system. Ya, jadi begitu penurunannya. Kayak gampangannya adalah, kalau yang tadi, kan kita harus melihat dan kita menuliskan persamaannya. Dan sebenarnya nilai ini tidak salah, ini juga benar, bisa. Cuma kan jadinya ribet, karena kita harus menuliskan persamaannya. Kalau kita kemas dalam bentuk matriks seperti ini, tentu akan lebih mudah, gitu. Karena kita tinggal lihat di, tunggu ya, di kondisi
gini. Di bus 1, di tegangan 1, tegangan 2, 3, 4 gitu ya. Kan tergantung berapa banyak bus yang ada di dalam sana. Di bus 1, Y apa saja yang terkumpul di bus 1? Y1, Y13, Y12. Oke, karena ini ngumpul di bus 1 dan dia berarti terhubung dengan V1. Ya, kita tulisnya di sini, di 11. Gitu. Terus kalau yang di sini berarti kan kalau ini 11, ini 12, kan ini kolom 1, 2, 3, 4 ya. Gampangannya begitu. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Yang terhubung di 11, lihat terhubung di 11 ya 1 dengan dirinya sendiri apa? Y1, 13, 12. Tulis di sini. Sekarang lihat, yang terhubung dengan 12 apa? Ternyata cuma Y12, gitu ya. Y12. Nah, di sini adalah sebagai berikut. Terus yang di Y13 nilainya adalah sekian. Maka nilainya seperti ini. Nah, kondisinya adalah kenapa ini nilai min? Nilai min ya tentu dari hubungan yang tadi sebenarnya, dari hubungan yang ini, bahwa V1 maksudnya arus 1 adalah kondisinya ada yang ini kan, hanya sisi pengirim pengirim yang nilainya positif. Kalau dihubungkan dengan sisi penerima, dia akan nanti di sini karena ada beda potensial ini nilainya jadi negatif. Nah, di sini nih jadi seperti itu. Karena di V1 ya hanya bus 1 ataupun diagonalnya sebenarnya ya. Karena ini representasi dari dirinya sendiri itu yang nilainya positif. Dan yang lainnya itu bernilai kayak dia absorbing kan. Jadi dia nilainya negatif gitu. Tapi untuk nilainya gampang sekali. Kita tinggal lihat bus ini terkoneksi apa, itulah yang kita tulis di matriks admitansi. Kurang lebihnya gitu. Jadi sekarang teman-teman mahasiswa udah tahu gimana sih cara menghitung atau membuat matriks admitansi dari suatu power system. Begitu ya. Dan di sini matriks ini bernilai simetrik. Berarti Y12 itu sama dengan Y21. Dan nilai diagonalnya dari suatu matriks tadi itu adalah admitansi diri sendiri atau namanya self admittance. Dan ini bisa dihitung dari total berapa admitansi yang terhubung dengan bus tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini rumusannya. Dan untuk nilai-nilai off diagonalnya, off diagonal element, tahu lah ya, ini yang diagonal mana? Ya yang ini. Ini diagonal. Off diagonal mana? Off diagonal ya selain yang diagonal, gitu ya. Oh, sorry. Jadi ini off diagonalnya. Ini juga off diagonalnya. Yang diagonal ya ini tengah. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Dan nilai diagonalnya adalah begini. Dan nilai off diagonalnya adalah begini. Y12 sama dengan min Y21. Begitu. Karena nilai off diagonal sebenarnya adalah nilai mutual admittance. Kayak relasi simbiosis mutualisme. Jadi begitu. Off diagonal adalah mutual admittance, sedangkan kalau diagonal elemen adalah self admittance. Dan ini kalau kita lihat misalnya ada sistem 4 bus, ya yang tadi itu nilai matriksnya sebenarnya ya seperti ini. Tinggal kita menyesuaikan isinya Y11 ini apa, isinya Y22 ini apa, Y32 ini apa, tergantung apa? Tergantung dari gambar SLD-nya dan nilai-nilainya, gitu ya. Dan kalau kita lihat, sudah kita punya matriks admitansi seperti ini, apa yang akan kita lakukan setelahnya? Tentu setelahnya kita akan menghitung
daya kompleks. Dan daya kompleksnya ini dalam bentuk net complex power injection. Bukan hanya dari suatu generator, tapi dilihatnya dari sisi busnya. Dan dari sisi bus kita lihat net load-nya, ya. Berapa summation dari pembangkitan, dan berapa summation dari beban, berapa daya yang diinjeksikan, dan berapa daya yang diabsorb oleh beban. Bagaimana menghitungnya? Tentu dari penurunan rumus ini. Begitu, jadi kayak net load-nya tadi, kita hitung dayanya, bisa kita turunkan sebenarnya cara perhitungan dayanya dari nilai tegangan dan arus yang telah diketahui. Dari sana kita bisa hitung nilai dayanya. Dan lagi-lagi dari nilai, karena kita tahu nilai daya, nilai tegangan dan arus, tentu gampang sekali kalau kita mau membreakdown menjadi perhitungan segitiga dayanya tadi, SP dan Q-nya, tergantung dari nilai magnitudo tegangan dan sudut fasa. Seperti itu kira-kiranya. Dan dari sini nanti selanjutnya kita akan mulai membahas aplikasi dari perhitungan matriks admitansi tadi dalam metode load flow yang Gauss-Seidel, Newton-Raphson, ataupun fast decoupled power flow. Dan nanti kita akan juga membreakdown apa saja kelemahan dan keuntungan dari masing-masing load flow ini. Begitu ya. Gitu kira-kiranya, dan mungkin selain yang power world simulator, kalian mungkin bisa siap-siap kalau nyoba-nyoba MATLAB gitu. Nanti saya upload aja codingnya MATLAB untuk Gauss-Seidel, Newton-Raphson, ataupun fast decoupled. Begitu ya teman-teman. Jadi sampai hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan hanya membahas itu, pendahuluan dari analisa aliran daya sampai ke admittance class. Dari sini ada pertanyaan kah? Nanti minggu depan kita baru mulai masing-masing metode ini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri? Silahkan, kalau masih ada pertanyaan. Dan kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan juga ditanyakan ya. Jadi, bisa kalian turunkan dulu, yang paling penting itu bagaimana menentukan bus admittance tadi kan ya, dan kalian juga harus paham konsep dari bus injection, di mana ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Gimana dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kah? Kalau tidak, bisa saya akhiri. Sampai ada yang bilang cukup, baru saya akhiri. Silakan. Karena minggu depan kan mau ngomongin tentang Gauss-Seidel. Nggak apa-apa kalau kalian mulai browsing gitu ya. Gauss-Seidel itu gimana sih cara step by step-nya dalam menghitung, begitu. Kita mungkin nanti akan coba sistem kecil saja, 3 bus, 4 bus, sampai 5 bus doang. Baru nanti kita kayak turunin gimana sih cara ngitungnya step by step. Gitu. Karena kalau untuk sistem skala besar tentu kita butuh yang namanya software dan atau kayak coding MATLAB itu, begitu. Gitu, teman-teman. Bisa saya akhiri kah? Oh, sudah ada yang jawab dari saya cukup. Oke, baik. Siap. Sorry, saya tidak ada ininya. Notif gitu ya. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat, karena ini adalah jantung dari teknik sistem tenaga. Jadi, mau nggak mau kita harus paham konsepnya, gitu. Entah untuk pengembangannya tentu nanti dari kalian sendiri, ya kan? Seberapa jauh kalian ingin berkecimpung di analisa aliran daya, seberapa mahir kalian mengoperasikan software-software pendukung komputasi di analisa aliran daya, itu saya serahkan ke kalian. Tapi untuk konsepnya, tentu kita harus matangkan pada
perkuliahan, sehingga harus mulai bisa cerdas dan cermat dan juga kayak spontan gitu ya. Ketika ditanya bahas ini berarti hubungannya apa? Harus inputnya apa? Harus outputnya apa? Begitu. Jadi mulai bisa dilatih lagi mencongaknya, dan saya harap teman-teman masih bersemangat mengikuti perkuliahan kita pada minggu depan. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Terima kasih, Bu. sama-sama.